Lampu-lampu ballroom itu terlalu terang sampai rasanya menyakitkan mata. Safira berdiri di tepi panggung, menggenggam sebuah flash disk kecil yang dinginnya merambat ke telapak tangan, sementara di sampingnya ada kursi roda yang kosong, seolah baru saja ditinggalkan seseorang dengan tergesa. Dari arah meja tamu VIP, ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertumpuk seperti hujan batu. Kalau kamu colok itu ke layar, kamu bukan cuma menghancurkan mereka, kamu juga mengubur dirimu sendiri. Sebuah pesan muncul, diikuti satu foto map kontrak yang sudah robek separuh. Di bawah panggung, Dion menatapnya dengan senyum tipis yang tidak pernah ia kenal. Dan Bu Sulastri merapatkan kerudungnya sambil berbisik pada orang-orang, seakan Safira adalah aib. Lalu suara yang paling membuat lututnya lemas datang dari belakang. Pelan, dekat, dan terlalu tenang. Kamu pikir kamu korban. Kamu cuma alat. Safira menelan ludah, menatap flash disk itu, dan hanya satu pertanyaan yang tersisa di kepalanya. Kalau semua orang di ruangan ini berbohong, siapa yang sebenarnya sedang menariknya ke jurang? Halo kalian yang lagi dengerin, semoga hari kalian lancar ya, apapun kerjaan atau aktivitasnya. Kalau kalian suka kisah seperti ini, bantu aku dengan like dan subscribe. Anggap saja kalian lagi pegang tangan Safira biar dia nggak jatuh. Dan tulis di komentar, kalian dengar dari kota mana. Oke, sekarang kita balik ke awal, ke saat Safira masih mengira hidupnya cuma soal bertahan. Pagi itu Safira sudah duduk di meja kecil klinik, mengecek angka-angka pemasukan sambil menahan kantuk yang belum tuntas. Jemarinya lincah menekan kalkulator, telinganya menangkap suara printer, dan di sela itu, ia menatap daftar cicilan yang ia tempel rapi di balik map. Kecil, sederhana, tapi itu cara Safira menenangkan diri. Ia selalu percaya, kalau semuanya dicatat, hidup bisa dikendalikan. Padahal yang sering tak tercatat justru niat buruk orang lain. Sore menjelang, Safira pulang ke kontrakan sempit yang lantainya dingin. Dion sudah ada di sana, duduk dengan siku menekan lutut, wajahnya kusut seperti baru kalah perang. "Vih, kita kena masalah," katanya, dan sebelum Safira sempat melepas sepatu, Dion sudah menjejalkan selembar kertas fotokopi ke tangannya. Angka-angka di situ besar, terlalu besar untuk mereka. Safira mencoba berpikir jernih, menanyakan asalnya, kapan, siapa yang menagih. Dion menjawab setengah-setengah, lalu tiba-tiba nadanya naik. "Ini hutang orang tuaku, kalau nggak dibayar mereka bisa. Kamu mau jadi menantu yang bikin keluargaku hancur?" Kalimat itu menampar lebih keras dari teriakan. Safira menahan napas, menahan emosi, karena sejak kecil ia selalu takut jadi beban. Ia menelan semua pertanyaan yang ingin meledak, lalu memilih menyeduh teh. Seperti teh bisa menambal kebohongan. "Jangan bikin aku tambah pusing," Dion mengerutu saat Safira berusaha telepon nomor penagih yang tertera. Di detik itu, Safira sadar, Dion tidak sedang mencari solusi, Dion sedang mencari kambing hitam. Dan anehnya, nama Safira selalu yang paling mudah dipakai. Belum sempat teh itu hangat, pintu diketuk keras. Bu Sulastri masuk tanpa menunggu dipersilahkan, membawa ekspresi sedih yang rapih, sedih yang seperti sudah dilatih berkali-kali di depan cermin. Ia langsung menggenggam tangan Safira, tapi genggaman itu terasa seperti borgol. "Safira, kamu kan istri Dion. Masa kamu tega lihat orang tua suamimu dipermalukan penagih?" katanya, lalu menoleh ke Dion dan mulai menangis, seolah Safira sudah memutuskan hal paling kejam di dunia. Safira ingin berkata bahwa ia juga manusia, bahwa ia juga punya batas, tapi Dion mendahuluinya. Suaranya lebih dingin dari biasanya. "Ada satu cara, kamu nikah sama bos aku." Safira membeku. "Mahesa Sagara, dia lumpuh. Dia butuh pendamping resmi. Setelah itu, hutang lunas." Saat itulah udara kontrakan terasa mengecil. Safira menatap Dion, menatap Bu Sulastri, dan perlahan paham, pernikahan ini bukan permintaan. Ini paksaan yang dikemas jadi pengorbanan. Ponselnya bergetar, satu pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Kalau mau selamat, jangan percaya suamimu."
Safira menggenggam ponsel itu lebih erat, dan jantungnya seperti baru saja dijatuhkan ke lantai. Safira datang ke rumah Mahesa 3 hari setelah malam di kontrakan itu, dengan satu tas kecil dan dada yang rasanya penuh batu. Dion mengantar sampai gerbang, tapi tidak masuk. Ia hanya merapikan kerah kemeja sendiri, seolah yang akan menikah bukan istrinya. "Kamu tinggal ikutin aturan, jangan bikin malu," ucapnya, lalu memalingkan muka sebelum Safira sempat mencari sisa rasa sayang di wajahnya. Di balik pagar tinggi, rumah itu berdiri seperti hotel yang lupa caranya hangat. Seorang staf perempuan memeriksa identitas Safira tanpa senyum, lalu mengantar melewati lorong yang terlalu sunyi untuk ukuran rumah berpenghuni. Tujuan Safira sederhana, tapi berat, bertahan tanpa kehilangan dirinya. Ia ingin memastikan semua ini benar-benar untuk hutang, seperti kata Dion, dan ia ingin menemukan celah untuk keluar tanpa membuat keluarganya atau dirinya hancur. Namun sejak langkah pertama, ia tahu tempat ini tidak akan membiarkannya bernafas leluasa. Di dinding, ada kamera kecil yang disamarkan seperti dekorasi. Di meja samping, ada map-map rapi yang bahkan terlihat lebih hidup daripada orang-orang yang berjalan menunduk di sana. Mahesa menunggu di ruang tengah, duduk di kursi roda dengan selimut menutupi kakinya. Tatapannya tajam, tidak ramah, tapi juga tidak murahan. Ia tidak menanyakan perasaan Safira, tidak meminta maaf atas keadaan. Ia langsung mendorong selembar kontrak ke arah Safira. "Kamu tanda tangan, kamu dapat perlindungan. Kamu langgar, kamu keluar tanpa apapun," katanya pelan. Safira membaca cepat, dadanya semakin sesak. Semuanya legal, semuanya rapi. Tapi rapi bukan berarti adil. Saat matanya menangkap lampiran yang menyebut pemeriksaan medis berkala, ia melihat sekilas dokumen lain di meja. Tanggalnya seperti meloncat, parafnya berbeda. Lalu staf cepat menutup map itu. Jantung Safira berdegup lebih keras dari seharusnya. Ada yang disembunyikan, dan ia baru masuk ke sarangnya. Malam pertama, Safira ditempatkan di kamar yang bersih sampai terasa dingin, seperti kamar tamu yang tidak pernah menerima tamu. Ia duduk lama di tepi ranjang, mendengar langkah staf yang selalu berhenti 2 detik di depan pintunya sebelum pergi. Ponselnya nyaris tidak punya sinyal, tapi satu pesan dari nomor tak dikenal berhasil masuk. "Jangan pernah sendirian di rumah itu." Safira menelan ludah, menatap pintu, dan untuk pertama kalinya, ia menyesal sudah menandatangani sesuatu tanpa tahu semua isinya. Keesokan siang Dion datang, membawa buah dan senyum tipis yang dipaksakan. Ia menepuk bahu Safira seperti menepuk karyawan. "Kamu aman sekarang, jangan banyak tanya," katanya. Safira menatapnya, menunggu kalimat maaf atau terima kasih. Tidak ada. Dion bahkan sibuk mengetik di ponselnya, lalu tertawa kecil pada sesuatu yang Safira tidak boleh tahu. Saat Safira bertanya soal rincian hutang, Dion menghela napas keras. "Vi, kamu tuh ribet. Udah, jalani aja. Ingat, orang tuaku," katanya. Menjadikan orang tua seperti palu untuk memukul rasa bersalah Safira. Sore itu Fiona datang dengan dalih mengantar dokumen kantor. Baju rapi, parfum tajam, senyum yang terlalu percaya diri. Ia menatap Safira dari ujung kepala sampai kaki, lalu berbisik. "Kamu hebat ya, bisa dapat tempat di sini." Kalimatnya terdengar seperti pujian, tapi rasanya seperti ludah. Fiona berjalan mendekati kursi roda Mahesa, membungkuk sedikit, lalu menatap Safira lagi. "Dion kasihan banget, jadi suami yang harus berbagi," katanya, pelan dan jelas agar menancap. Safira mematung. Di sudut ruangan, Mahesa tidak bereaksi, hanya mengamati seolah sedang menilai siapa yang pantas jatuh lebih dulu. Malamnya, Bu Sulastri datang membawa makanan, tapi yang dibawa sebenarnya adalah aturan. Ia menuntut Safira tetap menghormati Dion meski Safira sudah tinggal di rumah orang lain. Ia bahkan memaksa Safira meminta maaf karena membuat Dion repot. Safira membuka mulut, tapi suaranya serasa tercekat di tenggorokan. Ketika Dion hanya berdiri di belakang ibunya, membiarkan semua itu terjadi. Saat itu Safira sadar, ia tidak sedang diselamatkan dari hutang. Ia sedang dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Setelah mereka pergi, Mahesa akhirnya bicara tanpa menatap Iba. "Kamu boleh takut," ucapnya, suaranya datar. "Tapi jangan bodoh sendirian." Safira menoleh, ingin marah, ingin menuntut penjelasan. Tapi yang ia lihat justru ketenangan yang membuatnya bingung. Mahesa menyebut satu hal yang membuat Safira membeku, nomor rekening. "Kalau kamu mau tetap hidup tenang, simpan bukti cek dan dokumenmu. Jangan percaya siapapun yang terlalu manis," katanya. Safira kembali ke kamar, lalu menemukan sesuatu di atas meja, selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang rapi, seperti catatan singkat. "Periksa tanggal di lampiran medis, jangan bilang siapa-siapa."
Ia menggenggam kertas itu, napasnya pendek, dan sebelum ia sempat berpikir, suara langkah berhenti tepat di depan pintunya, lebih lama dari biasanya, diikuti ketukan pelan yang tidak meminta izin. Safira berdiri, tubuhnya kaku, menatap gagang pintu yang perlahan bergerak dari luar. Pintu itu akhirnya terbuka, tapi bukan dengan dorongan kasar seperti yang Safira bayangkan. Yang masuk adalah seorang perempuan berwajah lelah dengan seragam rapi, matanya bergerak cepat seperti orang yang terbiasa membaca bahaya lebih dulu daripada membaca kata. Ia menutup pintu tanpa suara, lalu menahan nafas sejenak sebelum berkata pelan. "Jangan panik, saya Laila." Safira tidak mengenalnya, tapi ada sesuatu dari cara perempuan itu berdiri, tegas, menjaga jarak, yang membuat Safira tidak langsung mundur. Laila menatap kertas catatan yang tadi Safira genggam, seolah memastikan. "Kalau ada yang nyuruh kamu tanda tangan apapun, tunda, simpan semua bukti. Jangan percaya orang yang bilang, ini demi keluarga," katanya. Lalu menggeser sebuah map kecil ke tepi meja. Di dalamnya ada daftar jadwal yang tampak biasa, tapi di pojok bawah ada nomor-nomor yang disamarkan seperti kode. "Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus belajar membaca yang tidak diucapkan." Safira mengangguk tanpa benar-benar paham, tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh sendirian lagi. Tujuan Safira di bab ini berubah dari sekedar bertahan menjadi mencari celah kebenaran, tentang hutang, tentang kontrak, tentang mengapa semua orang terlihat seperti sedang memainkan peran. Taruhannya pun naik. Kalau Safira salah langkah, ia bukan cuma kehilangan rumah atau nama baik, ia bisa diseret jadi pihak yang tanda tangan dalam sesuatu yang berbau hukum. Hari berikutnya Fiona muncul lagi. Kali ini tanpa basa-basi manis, ia berdiri dekat pintu, seakan rumah itu miliknya, lalu menatap Safira sambil tersenyum. "Kamu jangan sok pintar ya, di dunia ini yang selamat itu yang nurut," katanya. Ketika Safira tidak menjawab, Fiona mencondongkan badan dan berbisik lebih rendah. "Kalau kamu bikin Dion kesusahan, kamu tahu kan siapa yang bakal dijadikan kambing hitam." Kalimat itu masuk ke dada Safira seperti paku. Ia baru mau membalas, tapi ponselnya bergetar. Dion menelpon. Suara Dion terdengar santai, bahkan sempat ada tawa kecil di ujungnya. "Vi, kamu jaga image bos ya, kamu kan istrinya." "Ya, istri formal," katanya, seperti sedang membicarakan benda inventaris. Safira menutup mata sejenak. Di detik itu, ia paham. Dion tidak lagi melihatnya sebagai manusia. Ia melihat Safira sebagai solusi, sebagai tutup lubang, sebagai alat yang bisa disalahkan kapanpun dibutuhkan. Malamnya, Safira menahan tangis sampai rasa panas di tenggorokan berubah jadi dingin. Ia membuka catatan cicilan yang dulu membuatnya tenang, tapi angka-angka itu kini terasa seperti lelucon. Ia menatap pesan-pesan dari Dion, menatap kontrak, menatap potongan informasi yang Laila sisipkan. Lalu Safira membuat keputusan yang belum pernah ia buat sebelumnya. Ia akan mencari bukti, bukan memohon belas kasihan. Ia tidak tahu caranya, tapi ia tahu ia harus mulai. Set piece itu terjadi sore berikutnya, ketika Safira nekat mendatangi kantor Dion dengan alasan mengambil dokumen yang tertinggal. Ia memakai masker dan menunduk, berharap tak ada yang mengenalinya. Di parkiran basement yang lembab dan redup, langkahnya terhenti. Di antara deretan mobil, Dion berdiri terlalu dekat dengan Fiona. Fiona tertawa kecil sambil merapikan kerah Dion. Lalu tangan Dion meraih pinggangnya dengan gerakan yang terlalu akrab untuk disebut candahan. Safira membeku. Dunia terasa menyempit. Hanya menyisakan suara kipas parkiran dan darah yang berdentum di telinganya. Fiona menempelkan bibir ke dekat telinga Dion. Lalu Dion mengangguk, seolah mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah melibatkan Safira sebagai orang yang patut dihargai. Safira mundur pelan sebelum mereka melihatnya, menelan rasa mual, dan baru di lift ia sadar telapak tangannya gemetar. Saat ia kembali ke rumah Mahesa, Safira tidak menangis di depan siapapun. Ia hanya duduk, membuka invoice-invoice yang sempat ia foto diam-diam dari meja administrasi, lalu mencocokkan angka-angka dengan kode yang Laila beri. Ada satu nama vendor yang berulang. Ada satu nomor rekening yang mirip dengan rekening yang pernah ia lihat sekilas di layar ponsel Fiona. Sekali lagi Safira merasa ingin runtuh, tapi ada kalimat pendek yang muncul seperti pagar di kepalanya. Kalau ia jatuh sekarang, mereka menang. Larut malam, Safira menulis surat pendek di notes ponselnya. Bukan untuk Dion, tapi untuk dirinya sendiri. Seolah ia sedang pamit dari hidup yang terlalu berat. Namun pesan baru masuk dari Laila. Singkat, jangan bodoh. Backup bukti dulu. Safira menatap layar lama, lalu menghapus surat itu. Ia memindahkan foto, chat, dan catatan ke flash disk kecil dan account cloud yang bahkan Dion tidak tahu.
Dengan tangan gemetar, Safira mengunci semuanya, lalu menarik napas panjang seperti orang yang baru belajar berenang di air gelap. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan salinan surat hutang yang Dion pernah tunjukkan. Safira membaca pelan. Nomor akta terasa janggal, stempelnya berbeda. Dan saat Safira mulai menyusun keberanian untuk bertanya, pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Bu Sulastri berdiri di ambang, membawa map tebal dengan senyum yang terlalu rapi. "Tanda tangan sekarang," katanya. Dan Safira tahu, kalau ia salah satu kata saja malam ini, perang sebenarnya baru dimulai. Bu Sulastri menaruh map itu di atas meja seperti menaruh vonis. Tangannya rapi, suaranya stabil, tapi matanya tajam, memeriksa apakah Safira masih bisa digiring dengan rasa bersalah. "Ini surat kuasa, biar administrasi cepat. Kamu kan sekarang sudah istri orang besar. Masa nggak mau bantu keluarga sendiri?" katanya. Lalu melirik ke pintu seakan Dion sedang menunggu di luar untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Safira membuka map itu pelan. Di halaman pertama ada kop perusahaan yang terlalu familiar. Di halaman berikutnya ada kolom tanda tangan yang kosong, menunggu namanya. Dadanya langsung sesak. Ia bukan ahli hukum, tapi ia cukup sering mengurus berkas klinik untuk tahu bahwa kata-kata bisa jadi jerat. "Ini untuk apa, Bu?" Safira bertanya, menjaga suaranya tetap rata. Bu Sulastri menghela dramatis, lalu menyeringi tipis. "Buat kebaikan, buat melunasi yang harus dilunasi. Kamu jangan sok suci." Nada itu berubah cepat, dari merayu menjadi mengancam. "Kalau kamu nggak tanda tangan, kamu tahu sendiri siapa yang bakal dihajar penagih." Kalimat itu biasanya ampuh. Kali ini Safira tidak bergerak. Ia menatap satu detail kecil di pojok dokumen. Nomor akta, nama notaris, tanggal. Angkanya terasa ganjil, seperti puzzle yang dipaksa pas. Ia teringat salinan surat hutang yang ia temukan semalam, stempel yang berbeda, angka yang tidak sinkron. Untuk pertama kalinya, Safira merasakan sesuatu yang bukan takut, melainkan curiga yang punya bentuk. Bu Sulastri melipat tangan, wajahnya mengeras. "Jangan bikin aku naik darah, Safira. Kamu pikir kamu siapa?" Safira menelan ludah. Ia ingin mengatakan, "Aku istri Dion," tapi kalimat itu tiba-tiba terdengar memalukan. Yang lebih jujur adalah, "Aku alat," dan kesadaran itu menohoknya sampai ia ingin muntah. Suara roda kursi dari arah lorong memotong ketegangan. Mahesa masuk tanpa tergesa, berhenti di sisi meja, menatap map itu sebentar, lalu menatap Safira. "Jangan tanda tangan," ucapnya singkat. Bu Sulastri langsung berdiri, kaget sekaligus tersinggung. "Pak Mahesa, ini urusan keluarga." Mahesa tidak membalas dengan emosi. Ia hanya mengangguk kecil ke arah seorang staf, dan Bu Sulastri diminta keluar dengan alasan protokol. Bu Sulastri masih sempat membisikkan kalimat terakhir yang dinginnya menempel di kulit Safira. "Kalau kamu macam-macam, kamu akan jadi perempuan paling hina di kota ini." Setelah pintu tertutup, sunyi menekan. Safira menatap Mahesa, matanya panas. "Jadi ini semua permainan?" Suaranya pecah sedikit. "Kalian semua sama saja." Ia berdiri, menahan gemetar. "Aku dipindah dari Dion ke kamu. Bedanya apa?" Mahesa menghela napas pelan, lalu mendorong kursi rodanya mundur. Terlalu mulus, terlalu ringan. Ia berhenti di depan lemari kaca kecil, membuka kunci, dan mengambil sebuah tablet. "Kamu mau kebenaran atau mau tetap hidup dengan versi yang mereka buat?" tanyanya. Sebelum Safira menjawab, Mahesa menekan layar. Muncul rekaman CCTV dari dalam rumah. Lorong gelap, jam digital, lalu sosok Mahesa berjalan, tanpa kursi roda, membuka brankas, menaruh sesuatu, lalu kembali duduk tepat sebelum pintu lain terbuka. Safira membatu. Semua petunjuk kecil yang ia kira hanya rasa curiga, tiba-tiba menyambung seperti benang yang ditarik keras. Mahesa menatapnya tanpa senyum. Kalimat itu jatuh begitu saja, sederhana, tapi meruntuhkan satu lantai realitas Safira. Lalu, ia menggeser layar lagi. Lock smart door, daftar akses, waktu keluar masuk yang rapi. Ada nama Dion, ada nama Fiona, ada jam-jam yang tidak pernah Dion ceritakan. Safira ingin marah, tapi di balik marah, ada ketakutan baru yang lebih besar. Berarti, Dion sedekat itu dengan semua ini. Dan tiba-tiba, ia merasa konyol karena sempat berharap Dion hanya terdesak hutang. Tidak, ini lebih terencana dari itu. Mahesa membuka map lain, lebih tebal, berisi cetakan transaksi. Vendor ini, katanya, menunjuk nama yang Safira kenali dari invoice, dibayar berkali-kali untuk layanan yang tidak pernah ada. Ia menggeser halaman. Nomor rekeningnya sama seperti yang Safira curigai. Ada aliran dana yang berujung pada orang dekat Fiona. Safira menutup mulut,
Napasnya pendek. Ini bukan drama rumah tangga. Ini kejahatan yang bisa menyeretnya kalau ia salah langkah. Laila muncul di ambang pintu, ragu-ragu, lalu masuk dengan langkah cepat. Ia menaruh sebuah amplop coklat di meja. Ini salinan catatan rehab yang asli, katanya pelan. Yang di sistem sudah dirapikan. Saya simpan karena saya takut nanti dipakai untuk menjebak orang lain. Di dalam amplop itu ada halaman dengan koreksi, tanda tangan yang berbeda, dan catatan kecil tentang instruksi lisan yang pernah ia terima. Safira menatap Laila, melihat rasa bersalah yang dipendam terlalu lama. Mahesa menautkan jemari. Mereka ingin menjatuhkanku. Dion dan Fiona bukan cuma ikut-ikutan, mereka bagian dari rencana. Ia berhenti sebentar, lalu menggeser kertas yang membuat Safira seperti disiram air es. Salinan surat hutang. Nomor akte dan notarisnya tidak cocok dengan registrasi yang Mahesa punya akses untuk cek. Ada tanda tangan yang tampak dipaksakan. Hutang itu, ucap Mahesa, suaranya tenang, sebagian besar jebakan untuk menekanmu tanda tangan surat kuasa, seperti yang dibawa ibumu itu. Safira merasakan dunia bergeser. Selama ini ia dipukul dengan kata keluarga, sampai ia lupa membela dirinya sendiri. Dan kini, bukti-bukti itu berdiri di hadapannya seperti cermin yang tidak bisa ditutup lagi. Kalimat pendek itu muncul di kepalanya, tajam dan pahit. Ternyata yang paling berbahaya bukan musuh di luar, tapi orang yang pulang satu rumah denganmu. Aku mau keluar dari ini, Safira akhirnya berkata, suaranya serak tapi tegas. Tapi aku nggak mau kabur, aku mau mereka berhenti. Mahesa mengangguk, seolah menunggu kalimat itu sejak awal. Kalau begitu, kita buat mereka jatuh dengan cara yang tidak bisa mereka bantah, katanya. Ia mulai menyusun rencana di meja. Umpan dokumen yang terlihat menguntungkan Dion, jalur audit, laporan resmi, dan saksi. Safira menatap semua itu, merasakan takutnya berubah bentuk menjadi keberanian yang belum rapi tapi sudah nyata. Laila menunduk, lalu berkata pelan, ada satu lagi, Dion sedang cari cara untuk pastikan kamu tidak bisa bicara. Belum sempat Safira bertanya, ponsel Mahesa berdering. Ia mengangkat, mendengarkan beberapa detik, lalu wajahnya mengeras. Dion sudah tahu saya tidak lumpuh, kata Mahesa menatap Safira tepat di mata, dan dia bergerak malam ini. Sejak pagi Safira seperti hidup di atas lantai yang setiap saat bisa runtuh. Rumah itu mendadak lebih ramai, lebih tegang, seolah semua orang tahu sesuatu akan terjadi. Staf mondar-mandir dengan headset, telepon berdering tanpa jeda, dan nama Dion muncul berulang di daftar panggilan yang masuk ke ponsel Mahesa. Safira tidak lagi menunggu Dion datang meminta maaf. Ia menunggu Dion datang menusuk dari arah yang tidak terlihat. Satu-satunya yang bisa ia pegang adalah rencana yang disusun rapi di meja kerja dan salinan bukti yang sudah di-backup Laila. Kalau ia goyah sekarang, semua yang ia kumpulkan cuma jadi tumpukan kertas tanpa nyawa. Menjelang siang, fitnah mulai menyebar lebih cepat daripada berita baik. Bu Sulastri menelpon saudara-saudara, meneteskan air mata di speaker, menyebut Safira perempuan licik yang merebut bos demi harta, dan mempermalukan Dion di depan orang. Di grup keluarga, foto Safira di rumah Mahesa beredar, disertai kalimat-kalimat yang membuatnya muak. Safira membaca sekali, lalu mematikan notifikasi. Ada rasa panas yang ingin meledak, tapi ia menahannya. Ia tidak mau menang lewat teriakan. Ia mau menang lewat bukti. Sore itu, ballroom hotel penuh cahaya dan suara. Acara perusahaan besar, setengah resmi, setengah pamer prestis. Safira berjalan di samping Mahesa yang duduk di kursi roda. Menahan napas ketika mata orang-orang menempel pada mereka seperti jarum. Di antara tamu, Safira menangkap Dion berdiri dengan jas rapi. Senyum dipasang, seolah ia karyawan teladan yang tidak punya dosa. Fiona ada dekat panggung, membawa clipboard, sibuk memberi instruksi sambil sesekali melirik Safira dengan tatapan menang. Safira merasakan lututnya lemah, tapi ia memaksa langkahnya tetap stabil. Satu kalimat berputar di kepalanya. Hari ini bukan soal berani, ini soal tidak lagi membiarkan mereka menulis nasibnya. Acara dimulai, musik, sambutan, tepuk tangan. Lalu Mahesa meminta waktu untuk pengumuman singkat. Safira menggenggam flash disk kecil di saku, dingin dan tajam seperti pengingat. Di layar besar, muncul ringkasan audit internal, daftar vendor, pembayaran berulang, angka yang tidak masuk akal. Belum ada nama pelaku, tapi Safira melihat Dion mengedip cepat, seperti orang yang baru sadar kunci rumahnya hilang. Fiona menegang, senyumnya retak sepersekian detik. Lalu Dion bergerak,
mencoba mendekati panggung, seolah bisa memotong arus. Di saat itulah, Safira berdiri lebih dulu, mengambil mikrofon yang disodorkan staf legal tanpa ragu. Ia tidak berpidato panjang. Ia bicara pelan, jelas, seperti membacakan fakta di meja pemeriksaan. Saya diminta menandatangani surat kuasa dengan alasan hutang keluarga. Saya ditekan dengan kalimat, demi orang tua. Tapi dokumen hutang itu tidak sinkron, dan ada upaya memaksa tanda tangan saya untuk akses administrasi tertentu. Suara Safira tidak gemetar, tapi dadanya seperti ditarik. Kalimat pendek muncul di benaknya, menohok. Ternyata cinta bisa dipakai sebagai tali gantung. Dion tertawa kecil, pura-pura santai, lalu melempar satu kalimat yang ingin membuat Safira terlihat gila. Dia stres, Bak. Dia salah paham. Safira menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencari sisa suaminya di sana. Ia hanya melihat pelaku. Safira memberi isyarat pada tim legal. Sebuah rekaman suara diputar singkat. Tidak lama, cukup untuk menghantam. Suara Dion sendiri terdengar jelas, dingin, meremehkan. Safira disebut alat untuk menutup masalah, disuruh jaga citra dan ikut aturan seolah ia barang. Ballroom mendadak sunyi. Sunyi yang lebih keras daripada teriakan. Bu Sulastri yang duduk di meja tamu undangan tampak pucat. Bibirnya bergerak mencari doa yang tidak keluar. Fiona mundur setengah langkah, masih mencoba tersenyum, tapi matanya liar. Mahesa menatap layar sekali lagi, lalu melakukan hal yang membuat ruangan seperti kehabisan udara. Ia berdiri. Bukan pelan-pelan seperti orang sakit, tapi tegak, stabil, mematahkan narasi yang selama ini dipakai untuk memancing mereka. Audit ini bukan opini, ucap Mahesa tenang. Ini bukti. Ia memberi isyarat lagi. Tim legal memanggil pihak berwenang yang sudah standby sesuai prosedur, dan keamanan hotel bergerak menahan Dion saat ia mencoba berjalan cepat ke belakang panggung. Tidak ada dorong-dorongan brutal. Hanya tangan yang menutup jalan dan kalimat formal yang tidak memberi ruang drama. Fiona berusaha menyelip, mengangkat ponsel, tapi staf keamanan meminta ia tetap di tempat. Bu Sulastri mencoba berdiri sambil mengelus dadah, mencari perhatian, tapi Safira tidak menoleh. Ia sudah terlalu lama dijinakkan oleh tangis palsu. Safira merasa seluruh tubuhnya ingin jatuh setelah semuanya terjadi, tapi ia tetap berdiri sampai proses penyerahan dokumen selesai. Saat Dion menoleh dari kejauhan, tatapannya bukan lagi pura-pura sedih. Itu tatapan orang yang merasa dunia mencuri kemenangannya. Bibir Dion bergerak tanpa suara, tapi Safira bisa menebak. Ancaman. Ketika acara dibubarkan dengan alasan penanganan internal, Safira dan Mahesa kembali ke mobil dengan pengawalan. Baru saja Safira menghembuskan nafas, ponselnya bergetar. Pesan dari Laila masuk, singkat, membuat jantung Safira jatuh lagi. Brankas kebuka, bukti kunci yang asli, hilang. Malam itu Safira tidak sempat merasakan lega. Di dalam mobil ia menatap pesan Laila seperti menatap lubang gelap yang tiba-tiba muncul di lantai. Bukti kunci bukan sekadar tambahan. Itu bagian yang membuat semua rangkaian tidak bisa dibantah di meja hukum. Safira memaksa nafasnya tetap panjang, mengingat caranya bertahan di hari-hari ketika ia merasa selalu salah. Mahesa tidak menyalahkannya, tidak juga memaki staf. Ia hanya menatap ke depan, lalu berkata datar, "Kalau ada yang diambil, berarti ada jejak. Kita ikuti jejaknya." Pagi berikutnya, rumah Mahesa berubah seperti ruang kerja investigasi. Safira duduk dengan laptop. Laila berdiri di sisi meja, wajahnya pucat tapi matanya lebih berani dibanding pertama kali mereka bertemu. "Aku yang lalai," Laila berbisik. Safira ingin menghibur, tapi ia ingat, di perang seperti ini, simpati tanpa tindakan hanya memperlambat. "Kamu bukan musuhku," Safira berkata pelan. "Kalau kamu benar mau membantu, kasih aku semua yang kamu punya. Sekarang." Kalimat itu mengagetkannya sendiri, karena dulu Safira tidak pernah berani menuntut dengan nada setegas itu. Laila mengeluarkan ponsel, lalu membuka folder tersembunyi. Ada rekaman log akses pintu brankas, ada snapshot dari sistem smart door, ada catatan jam yang tampak sepele tapi konsisten. Yang masuk terakhir bukan staf rumah, kata Laila. Ada akses tamu, lewat kode sementara. Safira menahan nafas saat nama itu muncul di daftar. Seorang petugas vendor yang pernah ia lihat membawa kardus. Orang yang tampak biasa, terlalu biasa. Mahesa mengangguk. "Vendor fiktif punya wajah nyata," katanya. "Kita punya cukup untuk melacak."
Set piece bab ini terjadi di ruang gelar perkara, ketika semua pihak duduk dan tidak ada lagi tempat untuk drama keluarga. Dion datang dengan wajah letih yang dipaksakan tegar, didampingi pengacara. Bu Sulastri duduk di belakangnya, membawa tas besar dan mata yang siap menetes kapan saja. Fiona datang paling rapi, paling wangi, mencoba memancarkan aura, aku cuma karyawan. Safira duduk di sisi Mahesa, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai orang yang tahu apa yang ia bawa. Tangannya dingin, tapi ia tidak menunduk lagi. Dion membuka dengan narasi yang sudah dipoles. Safira disebut emosional, bingung, terpengaruh Mahesa. Ia bilang pernikahan itu atas kesepakatan dan hutang keluarga nyata. Bu Sulastri menambah bumbu, mengulang kata demi orang tua seperti mantra. Safira mendengarkan sampai habis, lalu berbicara pelan, jelas, tanpa meninggikan suara. Ia tidak menyerang dengan emosi, ia menyerang dengan urutan. Safira menyerahkan salinan dokumen hutang yang tidak sinkron, menunjukkan perbedaan stempel dan nomor akta, lalu menyandingkannya dengan verifikasi registrasi yang Mahesa punya akses untuk cek. Ia menyerahkan log akses brankas dan smart door yang membuktikan waktu keluar masuk tamu yang kebetulan muncul setelah konfrontasi publik. Ia juga menyerahkan ringkasan audit eksternal yang menyambungkan vendor, rekening, dan transaksi yang berulang. Saat pengacara Dion mencoba memotong, Safira hanya mengangkat satu jari, meminta waktu, lalu menutup dengan satu kalimat yang membuat ruangan hening. Saya dipaksa tanda tangan bukan karena hutang, tapi karena kalian butuh nama saya sebagai kunci legal. Fiona akhirnya goyah, senyumnya hilang. Ia mulai membela diri dengan kalimat berlibit, tapi setiap belitnya memunculkan pertanyaan baru yang tidak bisa ia jawab. Bu Sulastri mencoba menangis, mengelus dada, menyalahkan keadaan. Menyalahkan Safira yang tidak tahu balas budi. Safira menatapnya sebentar, lalu berkata, "Saya sudah cukup jadi anak kecil yang minta maaf padahal tidak salah." Kalimat itu pendek, tapi seperti memutus tali yang sudah mengikatnya bertahun-tahun. Pada akhirnya, bukti kunci yang hilang tidak lagi mengubah arah. Log akses dan jejak vendor membuatnya bisa ditelusuri. Dalam proses resmi, pihak terkait dipanggil, rekening dibekukan sementara, dan penanganan berjalan sesuai prosedur. Dion kehilangan posisinya bukan karena Safira berteriak, tapi karena angka dan jejak digital tidak bisa diajak berdebat. Fiona tidak bisa lagi bersembunyi di balik wajah manis. Bu Sulastri tidak lagi punya panggung untuk menangis, karena di ruang itu yang dihitung bukan air mata, melainkan fakta. Beberapa bulan setelahnya, Safira kembali bekerja dengan kepala tegak. Ia membuka usaha kecil yang dulu hanya jadi catatan di belakang map cicilan. Jasa pembukuan untuk UMKM sekitar, sesuatu yang ia kuasai, sesuatu yang membuatnya merasa punya pijakan sendiri. Mahesa tidak menuntut balasan, tidak menagih utang budi. Ia datang pelan-pelan, menawarkan ruang aman tanpa menekan. Untuk pertama kali, Safira memilih bukan karena dipaksa, tapi karena ingin. Dan itu rasanya jauh lebih tenang daripada kata bahagia yang sering dijual orang. Safira pernah mengira menang itu berarti membuat orang lain hancur. Ternyata, menang adalah saat ia tidak lagi mau dihancurkan. Kalau kalian ada di posisi Safira, kalian bakal pilih diam demi keluarga atau berdiri rapi lewat jalur hukum.